siang teman-teman, kembali di RR Channel. Tadi kita kedapatan problem motor Jupiter Z teman-teman. Kendalanya ada di sini. Jadi shock breakernya ini terjadi kebocoran. Kemungkinan besar kendalanya ada di seal. Jadi sealnya ini bocor. Jadi oilnya nih atau oli yang di dalam tabung shock breaker ini itu keluar melalui seal yang di sini teman-teman. Ini besar kemungkinan sealnya bocor, tetapi sekali lagi harus dibuktikan. Caranya harus kita bongkar dulu. Nah, nanti kita observasi apa permasalahannya, apakah benar cuman sekedar seal atau as shock breakernya yang lecet teman-teman. Nah, untuk itu terus ikuti channel RR Channel, kita lakukan proses pembongkaran. Di sini kita lihat kondisi sealnya sendiri itu sangat sudah tidak layak lagi teman-teman ya, karena benar-benar sudah mengalami keausan. Jadi ini karetnya ini sudah mengeras teman-teman. Jadi daya cengkram, daya ikat dia ke as shock breaker itu sudah tidak ada teman-teman. Jadi karena tekanan oli yang di dalam tabung ini tinggi, jadi olinya keluar melalui seal yang sudah aus ini teman-teman. Jadi ini wajib melakukan pergantian seal. Sekarang kita periksa pada bagian asnya teman-teman. Mungkin kamera bisa mendekat. Di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat terjadi aus teman-teman. Terjadi aus. Di sini sudah terjadi semacam karat teman-teman. Nah, jadi ini kebanyakan teman-teman yang mungkin belum terlalu paham mengenai cara penanganan shock breaker yang bocor. Ini teman-teman, jika kita hanya mengganti seal dalam jangka pendek mungkin bisa ya teman-teman. Paling 2 bulan 3 bulan pasti bocor lagi. Dikarenakan bukan sealnya yang rusak teman-teman, dikarenakan di sini terdapat coakan atau keausan pada asnya. Nah, di sini kita lihat banyak sekali coakan keausan atau karat sini teman-teman. Nah, melalui celah ini oli bisa keluar, sehingga walaupun sealnya baru teman-teman masih akan terjadi kebocoran. Jadi kalau kondisi seperti ini disarankan harus ganti as beserta sealnya. Kalau teman-teman nanya kalau sekedar ganti seal bisa tapi tidak awet. Paling lama 2-3 bulan kambuh lagi. Kalau ganti satu set, kalau kita ganti yang ori jaminan awet. Tapi yang ori, kalau yang KW juga saya nggak bisa jamin, karena kualitas barang yang ori dan KW itu sangat jauh berbeda ya. Jadi untuk sepeda motor ini bisa dipastikan hasil observasi kita harus ganti as dan seal. Jadi harus ganti as yang ini sama seal yang ini, harus diganti ya teman. Kalau nggak diganti saya nggak bisa jamin ini bakal awet, tapi kalau diganti saya yang jamin. Jadi servis kita ada garansi teman. Ini saja teman-teman untuk masalah penanganan shock breaker yang bocor. Itu masalahnya ada dua, yang pertama ada seal, yang kedua di asnya teman-teman. Kalau di sini sangat jarang terjadi kerusakan. Bisa rusak, bisa, mungkin penyebabnya adalah kecelakaan. Kalau sekedar pemakaian itu jarang terjadi teman. Biasanya cuma seal dan as ini. Oke teman-teman, kalau tadi kita membahas tentang permasalahan pada shock breaker.
sekarang kita akan membahas bagian dan komponen yang terdapat pada shockbreaker. Teman, yang pertama itu ada spring, teman. Spring atau pegas atau juga biasa disebut dengan set. Bisa kita lihat pada spring ini, teman. Di sini terdapat dua bagian yang membedakan. Yang pertama, jarak celahnya itu ada yang rapat. Kita lihat ini ada yang rapat dan ada yang renggang. Kenapa setiap pegas shockbreaker itu dibuat ada yang rapat dan ada yang renggang? Mungkin ini salah satu pertanyaan yang menarik, karena buat pemula itu masih bingung ya teman-teman, kenapa ada yang renggang dan ada yang rapat. Jawabannya adalah shockbreaker yang rapat itu fungsinya adalah untuk menahan getaran sepeda motor. Jadi yang renggang itu berdasarkan arah tekanan beban. Nah, sekarang sepeda motor atau shock depan itu bebannya berasal dari bawah, teman-teman, dari roda ya. Jadi bisa dipastikan arah beban itu menunjukkan posisi per atau pegas antara yang rapat dan yang renggang. Jadi karena bebannya ada di bawah, jadi celah yang renggang itu berada di bawah mengikuti arah sumber beban atau sumber tekanan beban. Nah, apa yang terjadi jika dibalik, teman-teman? Bisa tetap berfungsi dengan tetap berfungsi pegasnya dengan baik. Hanya saja dominan sedikit lebih keras, teman-teman. Karena kenapa? Bagian per yang sudah rapat ini akan menerima beban dari bawah. Jadi sehingga jarak mainnya atau celah mainnya itu lebih keras, teman-teman, dibanding yang renggang. Karena di sini celahnya renggang, jadi jarak main pegasnya itu lebih banyak dibanding yang sudah rapat. Oke, yang pertama ini adalah spring atau pegas atau bisa disebut dengan per, teman-teman. Yang kedua ini adalah seal debu. Jadi ini fungsinya untuk menghalau kotoran, teman-teman. Seal ini untuk menghalau kotoran yang berasal dari luar ya. Biasanya disebut dengan seal debu. Itu untuk menghalau debu, air dan macam-macam yang bersifatnya atau kotorannya, teman-teman. Terus yang selanjutnya ada as, teman-teman. Biasa disebut dengan as atau inner tube, teman-teman. Biasanya kalau teknikalnya inner tube. Jadi fungsinya ini adalah komponen utama pada shockbreaker. Komponen utama pada shockbreaker ini adalah as ini fungsinya adalah untuk sebagai pegangan, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, tadi yang saya bilang permasalahannya ada di as shockbreaker, terjadi keausan yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Ini harus wajib diganti ya, teman-teman. Nah, di dalam as ini tadi terdapat pegas lagi, teman-teman. Pegas dan biasa kita sebut ini adalah suling, teman-teman. Jadi kenapa ada pegas lagi di dalam pegas? Nah, jawabannya adalah pegas ini berfungsi untuk meredam bunyi pada saat sepeda motor menerima beban yang istilahnya itu yang mendadak, contohnya seperti polisi tidur. Jadi karena per atau pegas yang utama tadi tekanannya tinggi, jadi pada saat shockbreaker itu bermain, diredamlah oleh per ini supaya tidak berbunyi seperti bunyi mentok, teman-teman. Jadi kalau shockbreaker yang KW itu nggak pakai per ini, dominan pasti pada saat menerima beban itu bunyinya seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah suling, teman-teman. Jadi suling ini adalah sebenarnya jalur sirkulasi
minyak sok teman-teman. Jadi di sinilah yang mengatur ribbonnya suatu shockbreaker itu yang diatur di sini. Kelembutan, kenyamanan itu semuanya intinya di lubang bilas suling ini teman-teman. Jadi kalau mau lembut bisa diperbesar, tapi ya itu tadi kita menghilangkan kenyamanan. Shockbreaker ini sifatnya teman-teman dia bertolak belakang. Jika Anda mengutamakan kenyamanan, maka jangan tanya kelembutan. Jika Anda ingin shockbreaker lembut, maka jangan tanya kenyamanan, karena tidak bisa disatukan teman-teman. Yang terakhir adalah tabung sendiri. Ini tempat wadah oli ya teman-teman, wadah minyak sok ya teman-teman. Nah kalau yang di sini ini bisa kita lihat ada tempat baut pengungsi. Kalau yang ini teman-teman, ini hanya seal. Jadi ini fungsinya mencegah cairan yang ada di dalam tabung shock itu keluar ke permukaan. Itu jadi dipasang seal supaya tidak ada terjadi kebakaran. Jadi itu aja sih semua komponen yang terdapat pada shockbreaker, khususnya sepeda motor bebek ya teman-teman. Nanti kalau yang sepeda motor upside down beda lagi, komponennya banyak lagi dan sistemnya juga berbeda. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Nanti kita belajar sama-sama, yang bisa saya jawab akan saya jawab, mungkin yang belum bisa saya akan saya jadi tutor. Karena di sini sifatnya kita belajar untuk sama-sama yang pemula ya teman-teman. Kalau yang sudah senior mungkin ya, sudah lebih paham ya teman-teman. Mungkin ada salah-salah kata mungkin bisa dikasih masukan di kolom komentar teman-teman. Kita tetap ikuti channel RRI channel.